Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Imansyah, semester 6B, Prodi PAI. Di sini saya akan membuat tugas evaluasi pendidikan bab kualitas evaluasi pendidikan. Yang A, pendahuluan. Guru adalah guru yang ideal, analitis, perhatian, kompeten, ahli, efektif, dan memuaskan, memiliki responsivitas dan dihormati. Guru memiliki tujuan, meneruskan, memikirkan hasil yang mereka inginkan bagi siswa mereka, dan bagaimana masing-masing keputusan yang mereka ambil membawa anak-anak menuju hasil. Dalam dunia pendidikan, guru menduduki posisi tertinggi dalam hal penyampaian informasi dan pengembangan karakter. Mengingat guru melakukan interaksi langsung dengan peserta didik, sementara kurikulum di Indonesia juga menjadi masalah yang harus diperbaiki. Bagian B-nya yaitu upaya meningkatkan kualitas pembelajaran evaluasi pendidikan. Ada yang perlu upaya-upaya yang perlu kita tingkatkan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran evaluasi pendidikan. Upaya yang pertama yaitu peningkatan kualitas guru. Guru yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategi dalam pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru harus meningkatkan kualitas dalam pendidikan sehingga mampu mendidik peserta didik dalam kreativitas dan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kualitas seorang guru. Yang pertama yakni mengikuti penataran. Yang kedua, mengikuti kursus-kursus. Yang ketiga, memperbanyak membaca. Yang keempat, mengadakan kunjungan ke sekolah lain. Yang kelima, mengadakan hubungan kepada orang tua siswa. Upaya yang kedua yaitu peningkatan materi. Seorang guru harus memahami akan materi yang ingin disampaikan, dan seorang guru mampu menjabarkan sesuai tercantum dalam kurikulum. Peningkatan materi perlu sekali mendapatkan perhatian, karena dengan lengkapnya materi yang diberikan tentu akan lebih luas akan pengetahuan. Guru harus menguasai materi dengan ditambah bahan atau sumber lain yang berkaitan dan lebih aktual agar peserta didik termotivasi mempelajari pelajaran. Upaya yang ketiga yakni peningkatan dalam pemakaian metode. Metode adalah alat yang dipakai untuk mencapai. Yang dimaksud di sini ialah bukanlah menciptakan metode baru, tetapi bagaimana cara menerapkan metode yang sesuai dengan materi yang disajikan. Dalam menyampaikan materi, seorang guru harus menggunakan metode yang bervariasi agar peserta didik tidak bosan dan jenuh atau monoton. Upaya yang keempat ialah peningkatan sarana-sarana. Peningkatan sarana adalah alat atau metode dan teknik yang dipergunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaktif. Sarana sekolah meliputi gedung sekolah, kelas, ruangan, meja, kursi, alat peraga, dan lain-lain. Upaya yang kelima yakni peningkatan kualitas belajar. Dalam proses belajar ada beberapa kendala yang dihadapi peserta didik. Kendala itu perlu diatasi dengan berbagai usaha. Usaha yang pertama yakni memberikan rangsangan minat belajar. Seorang guru mampu menggunakan metode yang sesuai sehingga merangsang minat belajar dan mempelajari baik dari segi bahasa ataupun mimik. Yang kedua, memberikan motivasi belajar. Motivasi belajar itu berupa yang pertama memberikan penghargaan, yang kedua memberikan hukuman, yang ketiga mengadakan kompetensi atau lomba. Bagian C yaitu validitas dan reliabilitas pembelajaran evaluasi pendidikan. Validitas merupakan derajat kemampuan suatu tes yang mengukur apa yang hendak diukur. Secara tidak langsung itu meliputi tes dan skala yang terdiri atas sejumlah tugas yang dipilih untuk berfungsi sebagai indikator hasil belajar.
Validitas berkenaan dengan ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. Dalam menggunakan validitas suatu tes, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, validitas mengacu pada materi yang hendak diujikan. Yang B, validitas mengacu pada hasil dari suatu tes atau instrumen evaluasi yang dikenakan pada sekelompok individu. Yang C, berkaitan dengan derajat dengan istilah validitas tinggi, sedang, rendah. Yang D, mengacu pada penggunaan hasil evaluasi. Oke, kita akan membahas selanjutnya, kita membahas tentang reliabilitas tes. Merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui konsistensi pengukuran tes yang hasilnya menunjukkan keajegan. Tujuan reliabilitas adalah mengkonsepkan satu variabel yang jelas. Setiap pengukuran harus merujuk pada satu dan hanya satu konsep atau variabel. 4. Jenis reliabilitas. Yang pertama, teknik pengukuran ulang. Yang kedua, teknik belah dua. Yang ketiga, teknik paralel. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama, panjang tes. Yang kedua, penyebaran skor koefisiensi reliabilitas. Yang ketiga, kesulitan tes. Yang keempat, untuk tes yang terlalu mudah, skor jawaban siswa akan mengumpulkan ada sisi atas. Yang B, objektivitas. Oke, sekian dari pembahasan dari saya tentang kualitas evaluasi pendidikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.